Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan UTBK SNMPTN 2024, di mana multiple result ini yang akan keluar di UTBK tahun ini. Kita dapat dari beberapa teman-teman yang sudah mengikuti di hari pertama seperti itu. Ada model seperti flowchart dan juga beberapa fungsi inverse seperti itu. Nah, ini kita akan bahas. Yang pertama kita punya bentuk flowchart seperti ini. Dan di sini kita ketahui jika diberikan input X sama dengan 4, manakah berikut yang benar gitu ya. Ada 4 pernyataan seperti itu. Pertama kita bisa langsung masukkan aja nilai X ke dalam flowchart ini. Dan pertama kita ikuti bahwa X kuadrat kecil dari 45. Jika benar, kita ambil persamaan berikutnya. Karena 16 itu kecil dari 45, maka kita akan masukkan ke persamaan kedua di mana Y sama dengan X tambah 3 atau Y di sini kita dapatkan 7. Kita dapatkan nilai Y itu adalah 7 dan kita dapatkan nilai X itu adalah 4. Berikutnya kita ikuti flowchart ini di mana Z itu sama dengan 2Y dikurang dengan 1, di mana kita dapat Y sama dengan 7. Maka di sini kita akan dapatkan Z itu sama dengan 14 dikurang 1 atau 13. Nah, di sini kita bisa lihat di pernyataan pertama di mana Y dikali Z itu genap dan kita punya Y sama dengan 7 dan Z sama dengan 13. Kita kalikan ke dalam itu 13 kali 7 jadi 12 dan 91 sehingga jawabannya ganjil, maka pernyataan 1 tidak benar gitu ya. Berikutnya kita lanjut di mana 2X kurang Y itu adalah ganjil, maka di sini kita bisa tuliskan 2 kali 4 dikurang 1 itu adalah 1 seperti itu ya. 8 kurang 7 adalah 1. Sehingga pernyataan 2 benar. Dan berikutnya di pernyataan 3 di mana Z itu adalah kelipatan 2 dan kita dapat Z di sini adalah 13, di mana 13 itu bukan kelipatan 2. Maka pernyataan 3 tidak benar dan di sini kita bisa lanjutkan flowchart berikutnya di mana Z itu habis dibagi 3. Jika ya itu lanjut ke bawah dan jika tidak kita lanjutkan ke kanan seperti itu. Dan kita tahu bahwa 13 itu tidak habis dibagi 3, maka kita ikuti persamaan yang ada di sebelah kanan di mana W itu sama dengan 3 kali Z dikurang 1 atau 3 kali 13 kurang 1 per 2. Di sini kita dapatkan 3 kali 13 itu adalah 39 dikurang 1 adalah 38 per 2 19. Dan W besar dari 15, maka jawaban yang tepat adalah 2 dan 4 saja yang benar dan itu adalah jawaban yang C untuk pernyataan yang berbentuk flowchart seperti ini. Model soal berikutnya di mana kita punya persamaan fungsi f(x) dan g(x) di sini dan berikutnya ada beberapa pernyataan yang kita ikuti apakah benar atau salah seperti itu ya. Pertama, fungsi f(x) itu adalah x dikurang 2p dan g(x) itu adalah 4x ditambah 1 per 3x kurang p. Dan kita punya f komposisi G inverse seperti itu, 5 per 2 nya itu adalah sama dengan 3 dan kita ingin mencari pernyataan 1, 2, 3, dan 4 mana yang pernyataan yang benar dan nanti kita akan ikuti di opsi A sampai E. Pertama kita ingin membuktikan bahwa P itu sama dengan 1 dan ketika ingin membuktikan persamaan P itu sama dengan 1 maka kita bisa ambil bahwa G komposisi F inverse min 1 X itu dalam bentuk lain bisa kita rubah menjadi F min 1 G min 1 X gitu ya, sehingga ini adalah beberapa bentuk umum yang bisa kita ubah seperti itu untuk mengubah bentuk dari pernyataan yang kedua. Berikutnya F min 1A dalam fungsi A itu sama dengan B itu sama dengan FB itu sama dengan A seperti itu. Pertama kita ambil dengan GOF fungsi X gitu ya, karena kita mengikuti bentuk yang pertama itu kita bisa tuliskan di sini GOF 3 itu adalah sama dengan 5 per 2, maka kita bisa ambil fungsi GX itu adalah 4X tambah 1 per 3X kurang P. Selanjutnya kita substitusikan nilai fx di sana, di mana kita akan mendapatkan 4X dikurang dengan 8P harusnya ya, ditambah 1 gitu ya, dan per 3X dikurang 7P. Sementara X-nya adalah 3, bisa kita tuliskan di sana 4 kali 3 kurang 8P tambah 1 per 9 kurang 7P sama dengan 5 per 2, sehingga di sini kita bisa selesaikan persamaannya 13 dikurang 8P seperti itu per 9 dikurang 7P, dan di sini kita bisa dapatkan bahwa pernyataan yang benar untuk ini adalah
26 dikurang 16P itu sama dengan 45 dikurang 35P. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa P kita kumpulkan sesama P dan konstanta kita kumpulkan sesama konstanta. Di sini kita bisa dapatkan 26 dikurang 45 itu sama dengan 16P atau min 35P ditambah dengan 16P gitu ya. Nah, di sini kita bisa selesaikan 26 dikurang 45 itu kita bisa peroleh nilainya adalah min 19. Berikutnya juga min 35P ditambah 16P itu min 19P. Maka P di sini kita bisa dapatkan nilainya adalah 1 seperti itu. Maka pernyataan yang pertama sebenarnya benar gitu ya. Berikutnya kita ingin mengidentifikasi bentuk pernyataan kedua di mana F1 ditambah dengan G inverse 1 itu sama dengan min 3, maka sebenarnya di sini kita bisa langsung substitusikan nilai dari X1 ke dalam fungsi Fx. Di sini kita bisa dapatkan F1 itu sama dengan X gitu ya dikurang 2P, artinya kita peroleh adalah 1 dikurang dengan 2 kali 1 gitu ya. Sebelum ke sana kita bisa tuliskan bentuk umum di mana f fungsi x itu sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Ketika kita inverse maka bentuknya menjadi min dx gitu ya ditambah b per cx dikurang a. Nah, di sini kita bisa tuliskan nilai dari fx itu adalah x kurang 2p, sementara untuk x itu sama dengan 1, maka kita bisa dapatkan bahwa x kurang 2 gitu ya, atau di sini p-nya sama dengan 1 dan x-nya juga 1, maka 1 kurang 2 sama dengan min 1. Berikutnya kita bisa cari gx-nya adalah 4x tambah 1 per 3x dikurang 1. Dan kita ingin mencari g inverse x-nya itu adalah kita mengikuti bentuk umum yang di atas, di mana bentuk umum ini akan menjadi x tambah 1 per, ya kita ikuti ya, min dx ditambah b per cx kurang a gitu ya, per 3x kurang 4. Bentuk dari G inverse X gitu ya, dan kita substitusikan nilai G inverse X itu sama dengan 1, maka kita bisa dapatkan nilainya adalah 1 ditambah 1 per 3 kali 1 dikurang 4. Maka di sini kita bisa dapatkan ya 2 per min 1 itu ya, atau dalam kasus ini adalah min 2. Maka ketika kita jumlahkan bentuk F1 ditambah dengan G inverse 1 gitu ya, maka kita bisa dapatkan nilainya adalah min 1 ditambah dengan min 2. Artinya di sini kita bisa dapatkan nilainya adalah min 3 untuk pernyataan 2 juga benar seperti itu. Nah, berikutnya kita akan move ke pernyataan 3. Kita akan selesaikan bentuknya seperti itu. Bentuk pernyataan ketiga kita akan teruskan, di mana di sini GOF inverse 1 itu sama dengan F2 dikuadratkan gitu ya. Maka selanjutnya kita akan mengikuti bentuk umum yang di awal telah kita pelajari gitu ya. Maka di sini kita bisa tuliskan bentuk dari GOF inverse dengan fungsi 1, atau kita substitusikan x-nya sama dengan 1 ke dalam persamaan GOF seperti itu. Dan di sini kita bisa dapatkan nilainya adalah 4x dikurang 8p ditambah 1 per 3x kurang 7p. Di sini kita bisa selesaikan menjadi 4x kurang ya min 8 ditambah 1 jadi min 7 gitu ya, karena p sama dengan 1 per 3x kurang 7. Maka bentuk inverse dari bentuk fungsi fx ini kita bisa ikuti bentuk umum yang sebelumnya kita pelajari, maka kita dapatkan 7x kurang 7 per 3x kurang 4. Di sini kita bisa dapatkan nilai ketika kita substitusikan x-nya sama dengan 1, maka itu menjadinya 7 kurang 7 per 3 kurang 4, artinya 0 gitu ya. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nilai dari fx yang kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 2, di mana fx sama dengan x kurang 2, maka f2 sama dengan 0. Ketika F2 itu dikuadratkan ya hasilnya juga 0, sehingga pernyataan yang ketiga ini sebenarnya juga benar seperti itu ya, karena bentuk GOF inverse-nya itu sama dengan F fungsi 2 gitu ya. Maka dari sini sebenarnya kita tahu bahwa pilihan yang benar itu antara A dengan E gitu ya, benar semua kah atau 1, 2, 3 saja.
Tapi kita akan buktikan dulu nilai dari yang keempat, di mana F inverse dari nilai 3 per Q inverse 3 itu sama dengan 25 per 4. Jadi bentuk inverse-nya kita substitusikan dengan X sama dengan 3, maka kita akan peroleh nilai 25 per 4. Jadi kita akan buktikan. Pertama kita punya fungsi fx itu sama dengan x kurang 2, maka inverse-nya itu adalah x tambah 2, sehingga kita bisa dapatkan nilai dari x sama dengan 3 karena fungsi inverse ini adalah 3 ditambah 2 atau 5. Berikutnya kita bisa peroleh dari g inverse x itu dengan x-nya sama dengan 3, di mana kita bisa peroleh nilainya sama dengan x ditambah 1 per 3x kurang 4 gitu ya, dan kita substitusikan nilai x sama dengan 3 di sini, maka 3 tambah 1 per 3 kali 3 gitu ya, atau 9 kurang 4. Maka di sini kita bisa dapatkan 4 per 5 untuk nilai dari G inverse, sehingga kita bisa bandingkan gitu ya bentuk inverse F dan juga G, maka kita bisa dapatkan di sini nilainya adalah 5 gitu ya, per 4 per 5 gitu ya, nilai dari G inverse 3 seperti itu. Maka ini kita bisa kalikan ke dalam atau ke atas gitu ya, penyebut jadi pembilang, maka ini 5 kali 5 per 4 sama dengan 25 per 4. Dan pernyataan yang keempat ini juga benar, sehingga jawaban yang pas atau yang tepat ya untuk pernyataan seperti ini adalah jawaban E. Semua pilihan adalah benar.